Kenapa ndak makan daging? Ndak makan. Kalau awak makan daging naik libido seksual, maka kalau makan nasi turun untuk fokus zikir. Iko bukan semua itu pelatihan. Jadi jangan disebut apa ini mengharamkan yang halal. Yang ndak setuju ikut dulu. Yang siapa ndak setuju suluk kok coba ikut 10 hari. Nanti kalau udah terasa barulah. Gimana perasaan? Lapar Pak Ustaz. Ini utaknya makanan. Oleh sebab itu maka tidak ada obat jalan lain. Pendidikan yang paling berhasil membentuk kepribadian orang adalah pendidikan suluk, pendidikan sekolah. Nah, itulah hasilnya S1, S2, S3, profesor korupsi. Jadi ini, jadi itu, makan haram, tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Tidak ada pendidikan yang paling berhasil membentuk kepribadian sifat kecuali pendidikan suluk. Mau membantah saya silakan. Yang tak setuju ikut dulu. Hai pakar-pakar pendidikan, hai pakar-pakar psikologi, hai dosen-dosen psikologi UIN Suska, tolong kalian teliti, buat disertasi S3 pengaruh suluk terhadap kepribadian. Ada dokter dari bumi Minangkabau meneliti, ini hebat dokter, S2 dia, pengaruh zikir lataib terhadap ketenangan jiwa. Untuk mengetes ayat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Betul tak zikir ini menenangkan jiwa? Sekarang orang penyakitnya sakit jantung, kalau orang bersuluk berzikir jantungnya tenang. Kalau orang yang tidak tenang, jantung naik, gula naik, kolesterol naik, darah tinggi naik. Hadisnya jelas, ala fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu elok, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki elok. Tapi kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain rusak. Ala wahyal qal, itulah letak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tak percaya ikut 10 hari. Kalau tak tenang, garansi uang kembali. Hai yang sakit-sakit jiwa, hai yang sakit-sakit hati, hai yang sakit-sakit jantung, hai yang tak menemukan ketenangan, ku ajak kalian bersuluk 10 hari. Di mana? Datang ke Syekh Alaidin At-Tori. Setuju? Datang, tapi sekarang tidak lagi di Batu Besurat, sudah di Saran Kabun, pesantren Darussalam. Suluk awak berapa kali Buya setahun? 2 kali. Bulan haji sama Ramadan. Ambo mengajak jamaah bersuluk. Kalau perlu nanti awak buat namanya suluk akbar. Ya? Disiko suluk. Suluk akbar, beramai-ramai. Bupati-bupati, wali kota kirimkan kepala badan, kepala kantor, kepala capunan paling koncang korupsinya itu suluk. Kalau dari situ sehat utaknya itu insyaallah. Dunia apa dikau dunia? Sampai mana dunia? Awak pun akan mati. Apa pun akan awak. Itulah yang dipakai ke dalam suluk. Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Tapi orang suluk bukan berarti sesudah suluk itu bawaannya nak mati. Tidak. Orang suluk tetap kayo. Orang suluk tetap berbini 2. Orang suluk tetap, bukan berarti golak apa. Saya sebetulnya menyampaikan itu aspirasi apa-apa aja supaya ibu-ibu kau setuju. Sudah ada perubahan nampaknya. Dah joleh nan ketiga, nan keempat.
Nan pertama tadi anak-anak Tuan Syekh Abdul Ghani soleh-soleh. Nang kedua Syekh Abdul Ghani kayonya. Nang ketiga Syekh Abdul Ghani mengajarkan melanjutkan tradisi suluk sampai zaman modern. Hai orang korupsi, hai orang makan haram, hai orang cinta dunia, ikut kalian bersuluk untuk membunuh sifat-sifat keduniawian dalam. Bukan sekedar ceramah, bukan sekedar khutbah. Ustadz dulu suluk siapa menyuruh? Datang Datuk Ambo dalam mimpi. Dulu kami diajarkan kalau udah umur 40 bersuluklah. So kalau sampai umur 40 bersuluklah. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya anak namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak namanya Abdul Somad. Jadi unyang kami dulu mengambil tarekat di Makkah. Jadi kami ada hubungan nasab keilmuan dan zikir sama Syekh Alaidin. Itulah maka hubungan kami dekat. Tapi ambo cerita kau adalah angin lalu aja. Angin lalu. Esok kalau 40 bersuluk sampai akhirnya datang dalam mimpi. Datang apa katanya? Bersuluklah. Terjaga ambo sabik kau mak. Datang Datuk malam tadi. Apa katanya? Bersuluklah. Jadi cemana aku? Acailah mursyid. Kenapa ndak ke Buya Alaidin? Ambo ke Buya Alaidin sogan. Nyo jauh senior dia teh. Mau datang Buya Somad, kau punya anak namanya si Zul, adik kelas awak. Ambo datang, Zul. Dulu ambo manggil Zul aja, kini baru panggil Kelipah Mudo. Zul, bilo bersuluk. Kalau sama Buya Alaidin ndak mungkin awak SMS, Buya, bilo. Kan ndak sopan, tak beradab namanya. Nah, tapi kalau sama kawan-kawan mau tanya, Zul, bila ada suluk? Kau bang, kau tanggal sekian, bisa mau masuk ya? Iya. Nah, itulah bersuluk ambo sama Buya Somad. Nah, jadi kau bukan ikut-ikutan orang, bukan sekedar bersuluk orang, bersuluk pula awak, tidak. Nah, sekarang yang keempat, Syekh Abdul Ghani seimbang antara hakikat dengan syari. Itu yang paling penting. Kini banyak mursyid tarekat tidak sembahyang Jumat. Buya tidak sembahyang. Kau seriat kau. Ambola putui kagak. Tapi kata Ustaz Somad, awak mesti sembahyang. Ustaz Somad tu kulit-kulit kitab aja. Kau nak putui kau. Sedangkan Syekh Abdul Ghani sejalan antara syariat dengan hakikat. Dilanjutkan anak beliau Buya Syekh Aidarus, sejalan antara syariat dengan hakikat. Itu orang yang tobat semalam bersuluk hari ko, esok mengaku kobal, mengaku jumpa Nabi, mengaku itu gilo. Karena bangunannya beton tapi pondasinya lapuk, kayu hancur. Itulah maka dibangun pesantren Darus Salam. Orang tidak langsung bersuluk. Pertama belajar nahu dulu. Kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sudah masak nahu matan ajrumiyah, kawakibud duriyah, syarah Ibnu Akil, bisa baca kitab, barulah baca kitab fikih. Fikih dulu dari bawah. Matan takrib naik ke ateh, Fatul Qorib naik ke ateh, I'anah naik ke ateh, barulah Qalyubi wa Umairah kadia, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, apakah Majmu' Syarah Muhazzab, lanjut pula ini barulah masak fikih, baru akidah pula, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis. Sesudah kuat kelas 7 barulah disuruh anak kelas 7 mengambil baiat ijazah tarekat langsung bersuluk. Kelas 7 masih suluk ya? Kelas 5, kelas 5, kelas 6, kelas 7 masa. Maka tiga-tiga ada dalam alumni Darussalam. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau fikih hebat orang sombong.
Ambon tak satu dua besua orang fikih hebat, sombong. Ambon paling tahu dalil. Ikolah masak di kepala gua. Quran, hadis, ijma', qiyas, arumang qablana, saddul zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf masuk di kepala. Hadis ada, Quran ada, usul fikih ada, untuk melunakkan hati kau, maka diajarkan bertasawuf. Tolong mahasiswa UIN Fakultas Tarbiyah, tulis disertasi kalian metode pendidikan Syekh Abdul Ghani dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang mampu bersaing di abad global, abad 21. Setuju? Macam mana Syekh Abdul Ghani mendidik? Mantapkan dulu bahasa Arab, bisa baca kitab, hebat fikih, hebat akidah, hebat tasawuf, barulah dia bisa bersaing. Setelah tamat mau jadi anggota legislatif, silakan. Mau mencalon jadi kepala daerah, silakan. Mau menjadi ustadz, silakan. Karena pokok sudah siap tempur, sudah siap bertarung dengan apapun. Ini sekarang ada orang bertasawuf tapi meninggalkan syariat, akhirnya dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah, sedangkan hanya hakikat tapi tidak bersyariat maka atilah, tak ada amal sama sekali. Orang-orang yang mengaku sholat di Masjidil Haram sampai meninggalkan sholat di kampung halaman, orang-orang yang mengaku sholat cukup dengan pejam mata, zikir, eling, ini tidak ada jalan yang bisa melawannya kecuali dengan tarekat Naqsabandiyah yang benar. Ini bukan omong kosong Bapak Ibu. FB, Facebooknya ada. Pegawai di Pekanbaru, Ustadz Somad tolong baca FB-nya, apa isinya? Ambo baca dengan mata kepala. Allah menciptakan aku, bukanlah dia menyuruh aku menyembahnya, tapi Allah menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Iko hulul, menyatu dengan Allah Ta'ala. Maka Tuan Guru awal Syekh Abdul Ghani tak pernah mengajarkan itu. Syekh Alaidin tak pernah mengajarkan itu. Pernah Syekh Abdul Ghani meninggalkan sholat? Ada riwayat Syekh Aidarus meninggalkan salat. Murid-muridnya ijma' semua, mereka mengajarkan tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan manunggaling kaula gusti, bukan salat yang eling saja. Ustadz Somad, saya pergi ke sebuah pulau, sampai di sana saya ikut tasawuf. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, saya tengok guru saya tak solat, maghrib tak solat, isya tak solat. Saya tanya murid-murid senior, kenapa guru tak solat? Solatnya sudah putus, solat batin. Tak seimbang antara syariat dengan hakikat. Ini mesti seimbang, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Syariatnya sampan, lautnya hakikat laut. Sampan mesti belayar di atas laut, tapi orang mesti menyelam. Menyelam itu tarekat, cara sampai ke dasar laut, barulah nampak permata di dalam kulit kerang. Nah, inilah dia. Oleh sebab itu maka mengukir yang paling indah menggambarkan ini adalah naqsh, bahasa Arabnya naqsh, Naqsabandi, orang yang paling pandai menggambarkan syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Sampannya syariat, lautnya hakikat, berenang itu tarekat, permata dalam kulit kerang itu ma'rifat. Tapi jangan baru bersuluk 2 hari sudah mengaku dapat ma'rifat. Nurun, cahaya, yaqzifullahu fi qalbi abdi, yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sudah cahaya itu didapat, maka teranglah segala sesuatu. Apa kata Allah? Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak mendapat cahaya, jangan percaya pada mata. Jangan percaya pada mata. Pergilah ke tepi danau, tengok kayu di samping danau bengkok. Kayu di samping danau bengkok. Nampak kayu di tepi danau bengkok.
tapi begitu ditarik bengkok apa lurus? Lurus. Mata tertipu, nampak dari jauh macam air, begitu didekati rupanya fata morgana. Mata tertipu, tapi ada yang tak bisa ditipu. Apa dia? Hati yang bercahaya. Oleh sebab itu seimbangkan antara syariat dengan hakikat, maka Allah akan memberikan itu, insyaallah. Amin. Syekh Abdul Ghani anaknya soleh-soleh, Syekh Abdul Ghani kaya, Syekh Abdul Ghani melanjutkan tradisi suluk sebagai pendidikan jasmani rohani seimbang, dan Syekh Abdul Ghani menanamkan seimbang antara syariat dengan hakikat. Yang terakhir, apa yang ingin Ustadz Somad sampaikan yang terakhir? Syekh Abdul Ghani sudah berbuat untuk hidupnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Abdul Somad mati meninggalkan YouTube. Ibu insyaallah kalau mati akan meninggalkan anak-anak yang mendoakan ibu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak kalau meninggal insyaallah akan meninggalkan ibu-ibu yang akan diambil oleh brownies, berondong manis. Ibu kalau meninggal akan meninggalkan kebun kelapa, kebun sawit yang akan dijual oleh bapak dan akan jadi modalnya kawin lagi. Syekh Abdul Ghani meninggalkan sejarah hidup, penulisnya tak tanggung, Dr. Haji Aprijon Effendi LC.MA. LC dari Al-Azhar, MA dari Ma'had Khartoum lil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha Sudan, doktor dari Omdurman University Sudan. Sekarang ketua jurusan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau. Cicit dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Bayangkan itu, bangga kita. Kira-kira kita nanti mati dikenang. Beliau tak pernah menyuruh nanti kalau aku meninggal tolong tulis, tidak. Oleh sebab itu kita berpikir nanti kita mati ini mau meninggalkan apa. Jangan dijawab, begitu mudah menggerakkan anak lidah. Kalau yang pertama tadi bu lupa tak apa-apa, yang kedua lupa tak apa-apa, yang ketiga lupa tak apa-apa, yang keempat lupa tak apa-apa, akan diingatkan oleh Sony, Panasonic, Samsung. Tapi yang terakhir nih tolong camkan dalam kepala, aku mati meninggalkan apa? Aku mati meninggalkan apa? Ingat baik-baik. Ibu-ibu yang baca Yasin, lanjutkan baca Yasin. Ibu-ibu yang baca surat Al-Kahfi, lanjutkan. Yang pengajian-pengajian, lanjutkan. Tapi selalu kita berpikir, aku mati meninggalkan apa? Bapak polisi, bapak tentara, bapak Satpol PP meninggalkan seragam. Anak bapak pun tak mau memakai seragam itu, karena mereka tak polisi, mereka tak tentara. Ibu mati meninggalkan jilbab 3 koper. Anak ibu pun tak mau pakai jilbab itu. Kenapa? Jilbab jadul. Menantu ibu tak mau pakai jilbab itu. Yang pakai jilbab mama ya, takut mama jadi hantu. Ingat apa yang akan kita tinggalkan. Insya Allah inilah makna pengajian haul kita. Mudah-mudahan yang disampaikan Abdul Somad, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Alhamdulillah.